Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad-abad awal penanggalan modern. Paling tidak dalam bentuk informalnya. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu pasar. Jenis ini sangat lentur sebab sangat mudah dimengerti dan efektif. Dengan toleransi kesalahan sangat besar dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunanya. Selain Melayu pasar, terdapat pula istilah Melayu tinggi. Peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. 1. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa sangatlah penting. Selama kita masih menggunakan bahasa nasional, Indonesia sebagai alat komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bidang pendidikan, masyarakat, dan lain-lain. 2. Perkembangan bahasa Indonesia masih belum cukup mengikuti perkembangan zaman. Banyak sekali konsep kata asing yang seringkali kita dengar yang mana merupakan kata-kata sarapan dari bahasa lain, sehingga banyak orang yang menormalisasi kata-kata asing tersebut menggantikan kata-kata asli bahasa Indonesia. 3. Bahasa Indonesia tidak diragukan efisiennya untuk menjadi bahasa yang modern. Pengembangan ragam bahasa Indonesia harus fleksibel dan juga membentuk dan mudah untuk dipelajari sehingga bisa menimbulkan respon yang baik dari masyarakat. Pengembangan bahasa Indonesia sangat menguntungkan karena kemudahannya. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia di negara Indonesia. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Tidak semua bangsa di dunia mempunyai bahasa nasional yang bisa dipakai secara luas dan dijunjung tinggi. Adanya sebuah bahasa yang dapat menyatukan berbagai suku bangsa yang berbeda merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. 2. Yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa. Untuk mengembangkan kepercayaan diri yang kuat, sebuah bangsa memerlukan identitas. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, suku bangsa. Sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa yang berbeda dapat mengalami masalah besar dalam melangsungkan kehidupannya. Keanekaragaman tersebut berpotensi memecah belah bangsa. Keempat, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Masalah yang dihadapi oleh bangsa yang terdiri dari berbagai suku, budaya, serta bahasa yang berbeda-beda adalah komunikasi. Diperlukan sebuah bahasa yang dapat dimengerti sekaligus digunakan oleh suku-suku yang berbeda bahasanya, sehingga dapat saling berhubungan. Bahasa Indonesia sudah lama mampu untuk memenuhi kebutuhan ini. Fungsi bahasa Indonesia, dasar jiwa nasionalisme. A. Lambang kebanggaan kebangsaan di dalam fungsinya sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, pelihara, dan kembangkan serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa kita bina. B. Lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia. Selain bendera dan lambang negara, di dalam fungsinya bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya apabila A. Masyarakat pemakainya, terutama kaum muda dan pelajar, membina dan mengembangkan sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. C. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain. Sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat berpergian ke seluruh pelosok tanah air. D. Alat pemersatu suku
budaya dan bahasa. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku. Budaya dan bahasa maksudnya. Bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas, kesukuan, dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya. Kedudukan bahasa Indonesia dasar nasional. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting seperti tercantum pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia harus benar-benar dipahami oleh semua kalangan, terutama kaum muda dan pelajar, agar jiwa patriotisme dan nasionalisme mereka terus terjaga. Hal ini berkenan dengan keadaan saat ini, yang semakin hari semakin krisis akan jiwa nasionalisme tersebut. Kaum muda dan pelajar lebih bangga akan bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Mandarin, Arab, dan lainnya, yang menyampingkan bahasa nasional dan negara kita. Hal ini karena bahasa Indonesia adalah bahasa ibu yang mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.